Halo Sobat Pintar, berjumpa lagi nih dengan saya, Kak Nuki, Tentor Fisika kalian. Nah Sobat Pintar, di video kita kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk persiapan UTBK kalian. Tentunya soal-soal ini terdapat dalam fitur tes pintar dalam aplikasi Aku Pintar. Jadi Sobat Pintar jangan lupa ya kerjakan soal-soal tersebut. Nah Sobat Pintar, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan saja berikan komentar di kolom komentar ini ya. Oke, saya pintar langsung saja nih untuk pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut ini. Oke sobat, untuk soal ini adalah soal yang terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Coba nih sobat pintar kerjakan dulu ya, Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, maka gaya normal pada balok adalah Oke, sepintar sudah mengerjakan belum? Gimana nih jawabannya? Langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Nah, di sini kita mencari gaya normal pada balok. Nah, sobat pintar, gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi karena ini berada pada bidang lurus, berarti gaya normalnya ya harus perpendikular atau tegak lurus terhadap bidang. Jadi gaya normalnya di sini dan arahnya ke. Oke, karena balok tersebut memiliki massa 3 kilo, nah, benda yang bermassa selalu memiliki gaya berat. Yang mana gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Berarti di sini balok memiliki gaya berat arahnya ke bawah sebesar massa dikali percepatan gravitasi. Berarti sebesar 30 Newton. Oke, kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar 5 Newton dan membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini bisa kita uraikan berdasarkan vektornya. Kalau terhadap sumbu X itu kita bisa menuliskannya F cos theta. Ini karena sudut berada di samping sumbu, makanya kita menggunakan cos. Sehingga ini adalah F sin theta. Nah, dari sini kita tahu bahwa gaya normal dan F sin theta itu searah, sama-sama ke atas. Tetapi gaya normal dan F sin theta itu berlawanan arah dengan gaya berat. Karena gaya berat arahnya ke bawah. Nah, dari sini kita bisa menerapkan hukum 1 Newton, yaitu sigma F itu sama dengan 0. Nah, kenapa kita menggunakan hukum 1 Newton padahal benda kan didorong dengan gaya 5 Newton, pastinya benda memiliki percepatan, ya kan? Berarti bukan hukum 1 Newton dong, tapi hukum 2 Newton. Nah, karena untuk menentukan gaya normal itu terjadi ketika benda dalam keadaan diam. Jadi kita menggunakan hukum 1 Newton. Sehingga berdasarkan hukum 1 Newton, resultan gayanya itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat resultan gaya pada sistem tersebut apa saja. Kita lihat. Jadi gaya berat itu berlawanan arah dengan gaya normal dan F sin theta. Sehingga gaya berat dikurangi gaya normal dikurangi F sin theta sama dengan 0. Di sini berarti ya W dikurangi N ditambah F sin theta sama dengan. Nah, karena di sini kita mencari gaya normal ya, berarti gaya normalnya kita pindah ruas. Berarti W plus F sin theta, di mana W itu gaya berat sebesar 30 Newton, ditambah F-nya yaitu 5, sin 30 adalah 0,5, sama dengan gaya normal. Berarti 30 ditambah 2,5 sama dengan gaya normal.
Nah, sudah terlihat jelas penjumlahan 30 dan 2,5 adalah 32,5. Jadi jawabannya adalah opsi C sebesar 32,5. Jadi untuk opsi jawaban soal ini adalah opsi C. Begitu ya sobat pintar. Oke sobat pintar, untuk soal ini adalah soal yang terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Coba ya sobat pintar, kerjakan dulu nih. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, besar momen gaya batang saat poros putarnya di A adalah Nah, sobat pintar, sudah mengerjakan belum tadi? Gimana hasilnya? Langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Soal ini merupakan soal yang terkait dengan kesetimbangan benda tegar, lebih tepatnya terkait dengan momen gaya. Jadi momen gaya itu adalah suatu gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengakibatkan benda itu berotasi. Nah, dalam fisika, momen gaya itu disimbolkan sebagai tau. Nah, di mana momen gaya itu merupakan perkalian gaya dikalikan dengan panjangnya. Tetapi kalau gaya tersebut membentuk sudut, maka kita harus tuliskan sin theta. Jadi tergantung konteksnya. Kalau gaya tersebut membentuk sudut theta, berarti kita harus tambahkan sin theta. Nah, sobat pintar, yang perlu kalian perhatikan bahwa momen gaya ini memiliki arah, ada positif dan juga ada negatif. Jadi, momen gaya itu bernilai positif jika searah jarum jam. Namun, momen gaya bernilai negatif jika berlawanan dengan jarum jam. Oke, langsung saja perhatikan baik-baik bahwa panjang dari batang tersebut yaitu 2 meter. Kemudian terdapat 4 gaya sebagai berikut. Dan jika porosnya ada di A, berarti semua perhitungan itu harus berfokus pada A. Jadi batang ini diputar dengan titik porosnya itu berada di titik A. Jadi langsung saja ya, kalau batangnya memiliki panjang 4 meter, berarti ini memiliki panjang 0,5 meter. Kemudian B ke C memiliki panjang 0,5 meter, C ke D juga memiliki panjang 0,5 meter, dan D ke E itu juga memiliki panjang 0,5 meter. Dengan panjang semuanya adalah 2 meter. Panjang keseluruhan adalah 2 meter. Nah, langsung saja kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, perhatikan baik-baik bahwa batang tersebut ialah batang yang memiliki massa, yaitu sebesar 4 kilo. Nah, benda yang memiliki massa itu pasti memiliki gaya berat yang berada di tengah-tengah posisinya. Jadi, gaya berat itu terletak pada titik C. Jadi, di titik C ini, sobat pintar, terdapat gaya berat yang arahnya selalu menuju ke bawah, ke pusat bumi. Jadi, Kak Nuki tulis di sini ada gaya berat. Oke, langsung saja ya sobat pintar, kita perhatikan baik-baik ketika batang itu diputar pada poros A, berarti mana saja yang searah dan mana saja yang berlawanan jarum jam. Jadi, kita uraikan dulu, yang searah itu adalah F1, kemudian yang searah juga itu adalah F2, Kak Nuki tulis positif, kemudian F3 yaitu di titik C, namun berbeda dengan F4 dan FA itu berlawanan dengan jarum jam ya, jadi Kak Nuki tuliskan negatif di sini. Nah, kita sudah menguraikan mana yang positif dan mana yang negatif, langsung saja
kita jumlahkan total momen gayanya. Sehingga sigma torsi di titik A itu sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi pada titik C. Nah, pada titik C kan terdapat gaya berat. Kami tulis torsi W dikurangi torsi 3 dan dikurangi torsi 4. Di mana torsi itu adalah F dikalikan L. Sehingga F1 dikalikan L1 ditambah F2 dikalikan L2 ditambah Fw dikalikan Lw dikurangi, hati-hati ini membentuk sudut ya, berarti F3 dikalikan L3 dikalikan sin theta dikurangi F4 dikalikan L4. Langsung saja kita masukkan F1 dikalikan L1. Nah, karena panjang 1 itu kan benar-benar tepat di titik poros A, berarti kan tidak memiliki panjang ya. Jadi kita tulis saja 0. Ditambah F2 yaitu 30 dikalikan 0,5. Kemudian ditambah Fw-nya. Nah, untuk mencari gaya berat adalah perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Sehingga 4 kilo dikalikan 10 itu adalah 40 Newton. Kak Nuki tuliskan saja 40 dikalikan panjangnya ke titik poros A yaitu 1 dikurangi F3 yaitu 30 Newton dikalikan panjangnya yaitu 1,5 dan sudut sin 30 itu bernilai 0,5 dikalikan 0,5 dikurangi F4 adalah 20 dikalikan L4 yaitu sebesar 2 meter. Langsung saja kita jumlahkan semuanya. 30 dikali 0,5 adalah 15 ditambah 40 dikurangi 30 dikali 1,5 dikali 0,5 itu adalah 37,5 dan dikurangi 40. Nah, ini bisa kita coret. 15 dikurangi 37,5 itu adalah minus 22,5. Berarti minus ini menunjukkan berlawanan jarum jam. Berarti sudah terlihat jelas ya, sobat pintar, jawaban untuk pertanyaan ini adalah opsi D sebesar minus 22,5 Newton. Begitu ya, sobat pintar. Oke, sobat pintar, sekarang kita lanjut ya terkait materi hukum Newton tentang gerak. Coba nih sobat pintar kerjakan dulu ya. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, maka besar percepatan sistem tersebut adalah Oke, sobat pintar, sudah mengerjakan belum? Gimana tadi jawabannya? Benar atau salah? Langsung saja ya kita bahas. Nah, untuk soal seperti ini lebih baik kita menggambarkan terlebih dahulu karena supaya kita punya gambaran jelas sistem yang bekerja pada ulangi. Nah, sobat pintar, gimana nih jawaban kalian? Benar atau salah? Ya udah, langsung saja kita bahas bersama-sama. Untuk mengerjakan soal seperti ini, alangkah baiknya kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi terdapat dua benda yaitu benda A dan B berada di lantai licin. Ini adalah lantai licin. Kemudian terdapat benda A dan juga benda B.
di mana benda A itu bermasa 14 M, kemudian benda B itu bermasa 8 M. Bergerak akibat benda B dikenai gaya 2F. Jadi benda B ini ada gaya menariknya yaitu sebesar 2F. Kemudian kedua benda ini dihubungkan pada tali ya. Jadi benda A sama benda B itu ada tali yang menghubung. Kemudian terdapat gaya tegang tali sebesar T. Nah, maka besar percepatan sistem tersebut adalah, nah sobat pintar, karena pada sistem tersebut itu kan memiliki percepatan. Dalam hukum Newton tentang gerak, setiap benda yang memiliki percepatan itu dijelaskan dalam hukum Newton yang kedua. Hukum 2 Newton. Di mana setiap gaya yang mengenai pada benda yang bermassa akan menghasilkan percepatan sebesar A. Sehingga dalam hukum 2 Newton itu dinyatakan dengan formula sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, sobat pintar, berarti untuk mencari percepatannya dalam soal ini, berarti A sama dengan F per M. Nah, sobat pintar, berarti untuk mencari percepatannya yaitu F-nya diketahui 2F. Sedangkan masanya yaitu massa total A dan juga B. Dan untuk soal ini gaya tegang tali diabaikan ya. Sehingga massa A ditambah massa B. Sehingga 2F per massa A yaitu 14 M dan massa B yaitu 8 M. Sehingga akan kita lanjutkan di sini 2F per 14 ditambah 8 M itu adalah 22 M. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi F per 11 M. Nah, jadi sudah terlihat jelas ya untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah opsi. Nah, betul sekali jawabannya adalah opsi A, yaitu F per 11 M. Begitu ya, sobat pintar. Oke, sobat pintar, sebelum kita beralih ke soal berikutnya, yuk simak penjelasan Kak Nuki berikut ini. Sobat pintar, ketika sore menjelang tiba dan kebetulan hari itu cukup cerah, ya menikmati pemandangan langit di sore hari merupakan hal yang menyenangkan. Pemandangan ini terjadi ketika matahari akan terbenam di ufuk barat. Sobat pintar, ketika kalian melihat langit, langit itu berwarna jingga di sore hari, ternyata bisa dijelaskan secara fisika loh. Nah, penjelasannya yaitu berasal dari proses di mana cahaya matahari yang merupakan cahaya putih menjalar pada atmosfer bumi. Kemudian cahaya putih ini akan diuraikan menjadi beberapa spektrum warna. Spektrum warna yang memiliki panjang gelombang yang rendah seperti ungu dan juga biru akan terhamburkan secara sempurna oleh atmosfer di siang hari. Itulah sobat pintar mengapa ketika di siang hari kita bisa melihat langit berwarna biru keungu-unguan. Sedangkan untuk spektrum warna yang memiliki panjang gelombang yang tinggi seperti merah hingga ungu akan terus bergerak lurus melewati atmosfer. Akibatnya nih sobat pintar, ketika warna ungu dan juga biru telah terurai secara sempurna oleh atmosfer di siang hari, di sore harinya kita hanya melihat sisa dari warna yang belum terhamburkan tersebut, yaitu warna jingga, ungu, dan juga oranye. Itulah mengapa sobat pintar ketika di sore hari kita melihat langit berwarna jingga ke oranye-oranye. Oke sobat pintar, semoga kalian paham ya dengan penjelasan Kak Nuki tadi. Dan sekarang yuk kita beralih ke soal berikutnya. Oke sobat pintar, untuk soal ini adalah soal yang terkait dengan listrik dinamis.
Jadi kalian disajikan gambar rangkaian listrik. Coba dulu ya, sebentar kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, urutan nilai kuat arus yang tepat dari besar ke kecil adalah Oke, sebentar. Bagaimana nih jawaban kalian? Benar atau salah? Langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Ini kita mencari kuat arus dari besar ke kecil ya. Kuat arus dari besar ke kecil. Nah, ini ada gambar di mana sumber listrik menghasilkan arus yang mana arusnya terbagi sesuai dengan hambatannya. Ada 4, 6, dan juga 12 ohm. Baik, karena terdapat 3 hambatan dan dirangkai paralel, maka kita harus mencari hambatan pengganti tersebut. Nah, untuk mencari hambatan pengganti yang dirangkai paralel dengan cara 1/RT sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, sehingga 1/RT sama dengan 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12, sehingga 1/RT itu sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 4, 3, ditambah 12 bagi 2, 12 bagi 6 itu 2, dan ditambah 12 bagi 12 itu adalah 1. Sehingga 6/12, berarti RT-nya yaitu sebesar 2 ohm. Jadi hambatan pengganti yang disusun paralel itu adalah 2 ohm. Nah, saat pintar berdasarkan hukum ohm di mana V itu sama dengan I dikalikan R, berarti dari sini kita bisa mencari nilai arus. I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, di sini diketahui besar tegangan listrik adalah 24 volt, berarti 24 dibagi 2, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 12 ampere. Jadi arus ini itu sebesar 12 ampere, sobat pintar. Nah, di sini kita mencari arus dari yang besar ke kecil ya. Berarti sudah diketahui arus pada rangkaian tersebut adalah 12 ampere, sedangkan hambatan pengganti yang dirangkai paralel itu adalah 2 ohm. Nah, sehingga dari sini kita membandingkan arus 1 dibanding arus 2 dibanding arus 3. Yang mana arus 1 banding arus 2 banding arus 3 itu dari sini, kita peroleh dari sini ya. 1/R1 itu dibanding 1/R2 dibanding 1/R3. Berarti langsung saja, berarti sama dengan 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Oke, dari sini berarti tahu bahwa arus 1 dibanding arus 2 banding arus 3, berarti untuk arus satunya dulu kita cari ya. Arus 1 itu 3/12 dikalikan tegangan totalnya yaitu 24, sehingga diperoleh 6 ampere. Sedangkan untuk arus 2 yaitu 2/12 dikalikan 24
sehingga diperoleh 4 ampere. Dan yang terakhir, yaitu arus 3, yaitu 1 dibagi 12 dikalikan 24, yaitu hanya 2 ampere. Itu sudah terlihat jelas ya bahwa arus yang terbesar itu adalah I1, kemudian yang kedua adalah I2, dan yang terakhir adalah I3. Jadi jawabannya adalah I1, I2, dan I3. Kira-kira opsi yang mana nih? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah opsi A ya, yaitu I1, I2, dan I3. Jadi jawaban opsi yang benar untuk soal ini adalah opsi A. Gitu ya, Sobat Pintar. Oke, Sobat Pintar, tetap semangat ya. Kali ini kita akan beralih ke materi bunyi, lebih tepatnya efek Doppler. Coba ya Sobat Pintar, kerjakan dulu nih. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensi yang didengar pengendara motor? Nah, Sobat Pintar, gimana jawabannya? Benar atau salah? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ulangi. Nah, Sobat Pintar, gimana nih jawaban kalian? Benar atau salah? Nah, Sobat Pintar, soal ini adalah soal terkait efek Doppler. Jadi, efek Doppler itu sendiri adalah suatu kejadian yang mana frekuensi gelombang dari satu sumber bunyi itu mengalami perubahan akibat perubahan posisi. Nah, maka dari itu, Sobat Pintar, untuk menyelesaikan efek Doppler bisa menggunakan formula sebagai berikut. Fp sama dengan P plus minus Vp per P plus minus Vs dikali dengan Fs, di mana Fp itu adalah frekuensi pendengar, Fs itu adalah frekuensi sumber, P itu adalah kecepatan bunyi, yaitu 340, dan Vp itu adalah kecepatan pendengar, dan Vs itu adalah kecepatan sumber. Nah, dalam formula tersebut ada plus minusnya. Jadi tergantung konteks, kapan kita menggunakan plus dan kapan kita menggunakan minus. Jadi Sobat Pintar, kalau misalnya ini pendengar, kemudian ini sumber bunyi, nah kecepatan pendengar itu akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Jadi Vp-nya itu bernilai positif. Tapi Vp bernilai negatif ketika pendengar menjauhi sumber bunyi. Jadi kan semakin nggak terdengar tuh ketika kita semakin jauh dari sumber bunyi. Maka dari itu Vp-nya itu bernilai negatif. Namun sebaliknya Sobat Pintar, kecepatan sumber bunyi itu akan bernilai positif ketika menjauhi pendengar. Jadi Vs-nya bernilai negatif. Vs-nya bernilai positif ketika menjauhi pendengar. Tapi kecepatan sumber itu akan bernilai negatif ketika dia mendekati pendengar. Jadi Vs-nya bernilai negatif. Jadi ada beberapa ketentuan ya Sobat Pintar, kapan kita harus menggunakan positif, kapan kita harus menggunakan negatif. Sekarang perhatikan baik-baik, mobil ambulan dengan kelajuan 40 meter per second, berarti Vs-nya itu adalah 40 meter per second. Sambil membunyikan sirine dan menghasilkan frekuensi 860 Hz. Berarti Vs-nya
itu adalah 860 Hz. Pengendara motor bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Berarti kan pendengarnya kan mendekat ya. Berarti nanti akan bernilai positif. CP-nya yaitu 20 meter per second. Jika kecepatan di udara 340 meter per second, berapakah frekuensi yang didengar oleh pengendara motor? Berarti kita mencari frekuensi pendengar, VP. Nah, langsung saja kita bisa menggunakan ini ya, sahabat pintar. Kak Nuki tuliskan di sini berarti ini VP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS. Nah, V-nya diketahui 340 meter per second. Dan karena pengendara itu mendekati sumber bunyi, berarti plus dengan kecepatannya yaitu sebesar 20 per 340, karena pendengarnya mendekati sumber bunyi, berarti sumber bunyi itu bernilai negatif. Dikurangi 40. Oke, Kak Nuki lanjutkan di sini ya, sebentar. Berarti VP itu sama dengan 360. Oh, jangan lupa ini dikalikan frekuensi sumbernya, yaitu 860 Hz. Ini 360 dibagi 300 dikali dengan 860. Oke, 360 dikali 860 itu adalah 309.600 dibagi dengan 300. Hingga hasilnya adalah 1032 Hz. Nah, sudah jelas ya, sahabat pintar, untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah opsi D, yaitu sebesar 1032 Hz. Begitu ya, sahabat pintar. Nah, sahabat pintar, itu tadi beberapa penjelasan soal-soal untuk persiapan UTBK kalian. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami, yaitu Aku Pintar. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.